bersatu malam hari ini. Seri kita melihat dalam Keluaran pasal 15. Mari saudara yang membawa kitab Alkitab, monggo. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Saya mau katakan kemarin hari Kamis itu tanggal berapa saudara? Tanggal 10 November. Ya, hari apa itu? Banyak hari apa ya? Hari pahlawan ya. Hari Kamis kan. Iya, hari Kamis. Ya, Keluaran 15 ayat 1-3, mari sama-sama kita perhatikan. Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Amin. Saudaraku, Musa menceritakan dan menyaksikan sendiri. Musa menyaksikan sendiri dan ia menceritakan bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Amin. Bahwa Tuhan itulah yang menyelamatkan mereka. Saya katakan tadi, kemarin kita memperingati 10 November, Hari Pahlawan. Ya, Bung Karno pernah katakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Ya, jadi tetap kita harus mengingat, jangankan bukan cuma pahlawan negara yang sudah berkorban nyawa sehingga terbentuklah NKRI, saudara, itu sangat kita hormati, sangat kita harus hargai, saudara. Ada banyak pahlawan yang sudah gugur di medan pertempuran, saudara, yang mengorbankan dirinya, berbagai bentuk suku, berbagai agama tentunya, saudara, yang sudah bertumpah darah demi terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Ya, dari seluruh penjuru tanah air. Dan juga kita harus juga menghormati pahlawan-pahlawan iman. Amin. Bapak-bapak gereja kita yang sudah juga menghadapi banyak hal, merintis pekerjaan Tuhan dimanapun ada di tanah air, saudara. Mereka yang sudah berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi, keluarga demi, saudara, diberitakannya Injil di tanah air. Jadi saudaraku, hal-hal itu harus tetap kita pegang dalam kehidupan kita. Tidak serta-merta kita katakan Indonesia terbentuk karena ini, tidak. Tetap perjuangan para pahlawan itu harus kita hormati dan kita hargai. Sehingga Musa berkata di saat mereka berusaha keluar dari perbudakan, saudaraku, ada laut Teberau di depan yang begitu ganas, saudara. Musa berkatakan pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Amin. Dia pahlawan perang Tuhan. Musa mengakui bukan karena kekuatannya dia bisa menyeberangkan bangsa Israel melewati laut Teberau dan di padang gurun,
Musa mengakui Tuhanlah pahlawan. Amin. Musa tidak mengambil atau mencuri kemuliaan. Dia pikir bahwa yang menolong, yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa di padang gurun adalah karena kami. Tidak. Musa tetap mengingat bahwa Tuhan itulah pahlawan. Amin. Lanjut saudara, Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 10 sampai 13. Yesaya 42 ayat 10 sampai 13. Mari kita perhatikan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kita tahu Kedar adalah mereka keturunan Ismail, saudara kita. Dikatakan baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Amin. Saudara melihat bahwa Tuhan, Yesaya pun menulis bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Pertanyaannya bagaimana? Dalam perang Tuhan gak kelihatan. Kenapa Tuhan jadi pahlawan gitu? Saudaraku, kita melihat banyak cerita bagaimana bangsa Israel menghadapi musuh-musuhnya. Saudara, banyak kali mereka tidak mampu dalam jumlah, tetapi saudaraku, Tuhan membuat mereka menang. Di satu sisi Gideon pernah memenangkan pertempuran hanya dengan mereka menyanyi kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang mereka lawan itu malah saling membunuh dan saling membinasakan. Setelah mereka mati semua, bangsa Israel tinggal menjarah harta kekayaan mereka. Jadi kesimpulan dari kemenangan yang Musa alami, kesimpulan dari kemenangan yang Yesaya alami, bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Amin. Pahlawan di segala medan. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, dalam kehidupan kita di zaman modern ini, siapa yang menjadi pahlawan bagi kita? Tuhanlah yang menjadi pahlawan bagi kita. Amin. Tetapi di antara kita sekalipun, kita bisa menganggap bahwa keluarga kita pernah menjadi pahlawan bagi kita. Amin. Artinya di saat kita mendapatkan pertolongan, kita melihat bahwa melalui orang itu Tuhan menyatakan kuasanya, dan melalui orang itu kita tertolong. Amin. Saudara pernah nggak mengalami tiba-tiba saudara pengen dicopet orang gitu, atau pengen ditodong orang, tiba-tiba ada orang lain membantu dan menolong? Tuhan izinkan itu terjadi supaya pertolongan Tuhan nyata lewat orang itu. Tuhan menjadi pahlawan bagi kita, tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan memakai banyak orang di sekitar kita menjadi pahlawan bagi kawan saya. Amin. Suami bisa menjadi pahlawan bagi istri. Istri pun bisa menjadi pahlawan bagi suami. Dan kita juga bisa menolong sesama kita, dan kita bisa mengambil posisi sebagai penolong dan menjadi pahlawan bagi sekitar kita. Di saat kita melihat tetangga kita mungkin dalam kesusahan butuh pertolongan, dengan sukarela kita menolong, membantu sehingga masalahnya selesai. Dalam titik itu kita bisa menjadi pahlawan bagi dia. Tidak harus kita angkat senjata berperang melawan musuh, saudara. Tiba-tiba Bung Andre katakan, oh saya mau ke Papua angkat senjata kejar OPM, gitu. Tidak perlu, saudara. Amin. Atau Bung Andre tiba-tiba bilang, oh saya mau ke Aceh mau perang melawan GAM, gitu. Tidak, saudara ya. Kita bisa menjadi pahlawan
dimanapun engkau dan saya berada. Amin. Melihat banyak situasi yang terjadi, saudara, kita menghargai dan menghormati jasa pahlawan kita, dan itu harus kita menghargai dan menghormati jasa bapak-bapak gereja pahlawan yang sudah memberitakan Injil sehingga engkau dan saya menjadi orang percaya. Itu puji Tuhan, haleluya. Dan tentunya kita naikkan pujian kemuliaan kepada Tuhan yang menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Siang dan malam firman Tuhan katakan, penjaga Israel, penjagamu tidak pernah terlelap. Ya, bagi yang punya anak bayi pasti merasakan itu, saudara. Bapak tidak terlelap, istri mungkin gitu, ya. Waktu orang masih kecil di Bekasi itu benar-benar seperti planet lain, saudara. Siang panas, malam puji Tuhan panas juga. Ya. Dan di daerah itu, saudara, di mana kami tinggal di Bekasi itu dulu paling rajin mati lampu, saudara. Oh, itu paling rajin, itu petugas PL-nya rajin benar itu matiin lampu di daerah situ, saudara. Sehingga istri saya atau ibu kepala itu orang masih bayi belum mau tidur, ya saya semalaman kipas, saudara. Pakai tukang santai, saudara. Kipas. Itu kan yang lampu nggak hidup sampai pagi, saudara. Dan untuk kenyamanan orang lain, untuk kebaikan orang lain, kita rela berkorban. Kita juga adalah pahlawan. Amin. Jangan orang lain membutuhkan pertolongan kita malah, aduh, saya nggak mau ambil bagian kamu tahu, enggak, sudah. Coba kita lihat satu ayat, saya tidak persiapkan, saudara, tapi saya ingin kita melihat sedekahnya. Ya, Galatia 6 ayat 2. Ada yang mau baca, saudara? Galatia 6 ayat 2. Ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Jadi hukum Kristus yang begitu banyak itu, saudara. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita bisa menjadi pahlawan bagi orang lain di saat kita mau rela mengulurkan tangan menolong mereka. Amin. Menolong sesama kita, menolong seisi rumah kita. Ya, walaupun itu agak berat, saudara. Kadang orang di luar, saudara, di luar. Pi ganti galon gitu, malas gitu, main handphone dulu sejam gitu. Saya nggak gitu ya, itu kan pekerjaan mengganti galon itu pekerjaan yang kalau bapaknya malas, saudara, makan tiduran dulu, nanti air sampai nggak ada gitu. Tapi hal kecil sekalipun kita menjadi pahlawan bagi orang lain, amin. Kita bisa melakukan itu, tidak harus berpikir menjadi seperti tadi pahlawan perang, enggak. Ya, terakhir, saudara, kita lihat dalam Mazmur pasal 127. Mazmur 127 ayat 4, ya. Dan lagi mau baca, saudara, Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Dia bicara tentang antara dua pihak, anak-anak dan pahlawan, anak-anak muda. Sekalipun banyak ayat ini berbicara tentang seorang bapak yang menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, dia mau arahkan kemana anaknya, seperti anak panah. Dia mau arahkan lurus kepada kebenaran, atau mau diarahkan ke bawah, ambruk, kemana? Nah, tetapi di sini juga bisa kita artikan seperti anak-anak muda di tangan pahlawan. Artinya kita yang sudah lebih dewasa, kita bisa mendidik orang muda kepada
hal yang baik. Kemana mau diarahkan anak-anak muda ini? Kemana mau diarahkan mereka lebih muda dari kita? Kemana mau diarahkan anak-anak kita juga sekeluarga? Di saat kita mengarahkan mereka ke tempat yang benar-benar kebenaran, di ujungnya di saat mereka menerima kebenaran dan mereka menerima berkat itu, mereka akan mengatakan, Papa saya adalah pahlawan bagi saya. Amin. Bukankah ini kegagalan banyak orang, saudara? Coba ditanya anak muda di jalan. Gimana bapak mama lu? Bapak mama gue mau bangke, banyak ya. Banyak anak muda begitu sekarang. Coba ya, yang naik Vespa kayak gitu, saudara. Coba tanya, kenapa lu jadi gembel di sini? Nah, mau bapak gue mah galak. Ada lagi, bapak gue mah kuno, kolot gitu. Tujuan ayat ini supaya di ujungnya orang muda itu di saat dia menerima berkat Tuhan, kehidupan, kebenaran, dia akan berkata, orang tua saya adalah pahlawan bagi saya. Amin. Dan itulah sikap kita sekarang. Kita bisa menjadi pahlawan bagi anak-anak kita, mereka ke depan. Dan kita bisa menjadi pahlawan bagi orang muda di sekitar kita. Ya kan? Walaupun di luar sana banyak orang tua, sini, Jerry sini, nih, mau ngajarin kamu jadi preman gitu. Banyak begitu di luar sana, saudara. Ujungnya, tuh anak jadi preman masuk penjara. Oh, gue masuk penjara. Ya udah, lu sih bego apa ngikutin. Malah ngejorokin gitu loh. Malah banyak di luar sana seperti itu, saudara. Malah banyak di luar sana orang-orang yang nggak mau anak muda lebih berhasil dari dia, sehingga diarahkan ke arah-arah yang nggak benar. Diajak merokok, diajak minum, diajak bandel. Makanya anak muda itu bandel dulu, baru enak. Ntar gedenya baru ngerti. Wah, gue udah bangga pernah bandel gitu, saudara. Bangkrut iya, nggak jadi apa-apa, saudara. Bukankah kita harus persiapkan orang-orang muda itu menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kita, amin? Supaya mereka bisa berhasil, supaya mereka pun bisa menolong kita orang tua kalau kita perlu pertolongan. Coba kalau anak-anak yang dibawa kita jadi gembel semua, gimana mereka bisa menolong kita saat kita butuh pertolongan? Orang kita arahkan mereka ke jurang kok. Kalau Om pakai kalung salib 1 kilo, Jerry harus pakai kalung salib 5 kilo, gitu, itu baru hebat. Bukan, sudah. Jangkar sekalian pakai di sini. Banyak, saudara. Jadi saya selalu katakan kepada orang muda, hati-hati mencari figur yang kamu teladani. Tetapi ayat ini saudara berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Hai kita orang tua, hai kita yang lebih senior, hai kita yang dipanggil tante, om. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Tidakkah kau rindu menjadi pahlawan di keluargamu? Tidakkah kau rindu menjadi pahlawan di keluarga besarmu? Tidakkah kau rindu menjadi pahlawan di mana kau berada? Bahkan di pelayanan sekalipun. 10 November Hari Pahlawan, kita pun mengambil sikap untuk kita menjadi pahlawan bagi sekitar kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, saudara, kita naikkan pujian.